Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1846. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sesuatu, tiba-tiba dia menatap Daoju Sura dan berkata lagi dengan dingin. Anak Limo, apakah itu adalah orang yang kamu katakan karena orang ini berkonflik dengan Immortal Si Lao? Daoju Sura pun mengangguk, ya itu dia. Tidak, ada yang tidak beres. Kaisar Si Huang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ujung formasi dan boom. Dia langsung melepaskan surat Daoju. Sosok Kaisar Si Huang berkedip, seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan dia menghilang ke langit dan dia langsung menuju ke pilar formasi ruang terlarang 9 meter. Suara batuk-batuk terdengar, itu adalah surat Daoju. Dia batuk berat sambil menutupi lehernya yang merah. Dan kemudian dia mengatur napasnya. Segera dia dan Hakim Raja Hantu saling memandang dan tanpa ragu-ragu, seluruh sosok mereka berdua dengan cepat terbang menuju ke pilar formasi besar. Boom, boom. Mengikuti kepergian mereka, di belakang mereka berdua, aliran-aliran cahaya juga melesat ke langit. Semua pemimpin pasukan utama dan mereka semuanya bergegas pergi. Semua orang tahu bahwa pada saat ini sesuatu yang besar pasti akan terjadi di Laut Mati. Tidak ada yang salah dengan memeriksa pilar-pilar formasi besar. Ini adalah proses normal pasukan utama. Namun yang salah adalah Anak Limo dan Immortal Si Lao yang baru saja mengalami konflik. Kenapa mereka malah pergi bersama? Dan di antara mereka ada seorang pendatang baru yang tidak dikenali oleh personil yang ditempatkan di sana dari semua pasukan utama. Jika suatu faksi tidak mengetahuinya, tidak apa-apa. Bagaimanapun pasukan utama juga akan memiliki pendatang baru seperti Limo yang bergabung. Akan tetapi poin utamanya adalah bahwa menurut berita yang dikirim kembali oleh pasukan utama, tidak ada orang-orang dari mereka yang ditempatkan di pilar yang benar-benar dapat mengenali orang itu. Pendatang baru ini sangat aneh. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan oleh Kaisar Si Huang, sesuatu pasti telah terjadi kepada Immortal Si Lao. Kombinasi dari pihak-pihak ini membuat jantung semua orang berdebar kencang, dan mereka semua langsung mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Boom, suasana hampir menjadi gila. Hakim Raja Hantu dan yang lainnya dengan panik terbang menuju ke pilar formasi. Dan pada saat yang sama mereka terbang, mereka dengan cepat mengeluarkan slip geokomunikasi dan mengeluarkan perintah satu demi satu. 9 pilar formasi besar ruang terlarang gelap telah ditemukan. Sementara saat ini di 9 pilar formasi ruang gelap terlarang, Qin Chen telah mengendalikan 8 pilar secara penuh dan sekarang Qin Chen bergegas menuju ke pilar ke-9, yang mana itu merupakan pilar terakhir yang ingin dikendalikan oleh Qin Chen. Akan tetapi sebelum mereka sampai di pilar formasi, tiba-tiba beberapa pita cahaya melesat dari kejauhan. Itu adalah sekelompok master yang menjaga pilar formasi. Ketika orang-orang ini melihat Qin Chen dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak memberi Molly kesempatan untuk berbicara. Wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi ganas dan mereka berteriak dengan marah. Itu mereka, hentikan mereka. Boom, boom. Di saat kata-katanya jatuh, beberapa orang segera mengeluarkan senjata-senjata mereka satu demi satu dan menebas ke arah Qin Chen dan yang lainnya dengan ganas. Sekarang mereka telah mengetahui semuanya. Sialan, kata Molly. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Chen. Kita sepertinya telah terungkap. Qin Chen segera bereaksi dan berteriak, hentikan mereka, jangan buang waktu. Dia pun melesat ke langit dengan keras lalu dengan cepat bergegas menuju ke pilar yang jauh. Jangan biarkan orang ini lewat.
Pemimpin dari sekelompok orang itu baru saja menerima perintah dari Hakim Raja Hantu dan juga yang lainnya, dan segera mengubah warnanya. Sosoknya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan mendengus dingin, cahaya hitam menembus udara dan bergegas menuju Qin-Chen, mencoba menghentikannya. "Mundur!" teriak Qin-Chen melirik ke arah pihak lain, dan Qin-Chen tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan mereka sama sekali. Jadi Qin-Chen hanya menekan dengan telapak tangannya, dan boom! Pemimpin itu adalah seorang pria yang transenden, tetapi pada saat ini bagaimana dia bisa diterbangkan kembali lalu menabrak ke hampa dengan keras dan memuntahkan seteguk darah hanya dengan lambaian tangan Qin-Chen yang sederhana. Boom! Di dalam kehampaan, aura yang mengerikan melonjak dan kehampaan di sekitarnya mendidih seperti air mendidih. Apa? Puncak transenden itu dengan susah payah menstabilkan sosoknya, menatap Qin-Chen dengan wajah yang jelek dan meledakkan dirinya sendiri dengan satu telapak tangan. Kekuatan macam apa orang ini yang meledakkan dirinya hanya dengan satu lambaian tangan sederhana? Ahli Kaisar Semi? Apakah itu ahli Kaisar Semi? Sialan, dia harus dihentikan. Meskipun ketakutan dan marah di dalam hatinya, namun orang ini sama sekali tidak ragu. Dengan sekejap sosoknya pedang hitam pekat dengan cepat muncul di tangannya, dan dia menggertakkan gigi untuk membunuh Qin-Chen lagi. Tetapi begitu dia bergerak, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan itu adalah Immortal Si Lao. "Hancurkan!" teriak Immortal Si Lao, matanya dingin, dan dia menekan telapak tangannya, seolah-olah telapak tangan batu bertabrakan dengan pedang hitam pekat. Energi Ki meledak, rune mengalir. Tidak disangka pimpinan itu ditekan ke bawah olehnya secara tiba-tiba. Boom! Pemimpin itu pun terbanting ke laut mati di bawah dan kemudian naik ke langit, menyeka darah dari sudut mulutnya. Sialan, matanya dingin. Immortal Si Lao sebagai pemimpin banyak ahli kuat yang dikirim oleh Kaisar Si Huang di laut mati. Kekuatannya tentu saja bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dengan mudah. Dia menoleh dan ke sisi lain, serangga bermata 1000 dan juga Li Mo menghalangi orang lainnya dan tidak dapat menghentikan Qin-Chen. Bahkan di bawah pukulan serangga bermata 1000, seorang ahli kuat transenden hanya yang berada di tahap 2 transenden langsung dilukai, darahnya berceceran di sekujur tubuh dan dia menyemprotkan darah ke langit. Immortal Si Lao, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menghancurkan formasi besar 9 meter ruang terlarang, dan kamu akan segera ditangkap. Pemimpin itu tampak terkejut dan berteriak kepada Immortal Si Lao. Proyeksi Kaisar Agung Si Huang telah turun ke laut mati dan sedang bergegas ke tempat ini. Sebagai perintah Kaisar Si Huang, kamu berani untuk tidak mematuhi keinginan Kaisar. Berhentilah terobsesi dengannya. Tidak mematuhi keinginan Kaisar. Tunggu sampai Kaisar Si Huang datang. Akan tetapi Immortal Si Lao mencibir, sosoknya berkedip dan boom, dia menghilang secara tiba-tiba. Pupil mata pemimpin itu yang melihatnya tiba-tiba menyusut dan kilatan mengerikan melintas di kedalaman matanya. Dia menghentakkan kakinya dan buru-buru meletakkan tangannya di depannya. Segera cahaya rune yang mengerikan muncul di depannya dan rune ini dengan cepat berubah menjadi pola rahasia menjaga di depannya. Pada saat pola rahasia rune terbentuk di depannya, sosok Immortal Si Lao tiba-tiba muncul di depan dan dia melayangkan tinju dengan keras dengan pola rahasia itu. Dengan suara keras, pola rahasia itu bergetar lalu pecah berkeping-keping. Orang itu merasakan kekuatan teror yang tak tertahankan datang. Dengan suara retak, tulang-tulang di tubuhnya hancur dan dia terbang keluar dengan keras, menarik keluar selokan di bawah. Boom! Sosok Immortal Si Lao berkedip, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas mengejarnya. Immortal Si Lao, serangga bermata 1000 dan Mo Li, mereka semuanya luar biasa dalam kekuatan. Setelah serangan ini, hanya tim yang menjaga pilar dewa yang tidak dapat menghentikan mereka sama sekali. Di lain sisi, Qin-Chen dengan cepat melesat menuju ke pilar ruang angkasa. Jarak ribuan mil tidak ada artinya bagi Qin-Chen. Setelah beberapa napas, Qin-Chen telah sampai di pilar ruang angkasa yang besar.
turbulensi ruang angkasa yang mengerikan di tepi luar pilar dewa ruang angkasa membombardirnya, dan segera terdengar suara berdenting. Kinchen tidak menyadarinya, tangannya bergerak cepat, dan kekuatan ruang angkasa dengan cepat ditampilkan olehnya, menyatu dengan kehampaan di depan. Dalam sekejap, katalog pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya menyala di pilar dewa di depan, dan pola formasi yang luas muncul di depan Kinchen. Kinchen tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat pilar di depannya. 9 pilar Forbidden Space Array memiliki total 81 pilar array, termasuk 63 pilar array sekunder dan 18 pilar array utama. Di antara 18 pilar array utama, 3 pilar array inti adalah pusat array, dan 17 pilar yang tersisa adalah mata formasi. Dan Kinchen sekarang hanya perlu mengendalikan kapsul 9 atau lebih dari pilar array termasuk 3 inti formasi, dan Kinchen dapat mengambil alih kendali atas formasi Forbidden Space Array ini. Mata Kinchen dingin dan pikirannya berkelabat. Sekarang aku telah mengendalikan 8 pilar, dan yang di depanku ini adalah satu-satunya yang tersisa, kata Kinchen. Pada saat ini di antara alis Kinchen, mata penciptaan telah muncul dan cahayanya mekar dengan garis-garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya pada pilar di depannya. Semuanya disajikan dengan jelas di mata Kinchen. Setiap pilar formasi luar angkasa telarang 9 meter terdiri dari 108.000 pola rahasia utama, dan setiap pola rahasia memiliki 1080 simbol formasi besar. Pilar susunan ruang akar harus mengendalikan 108.000, dan setidaknya ada 10.000 dari 1.000 pola susunan. Kinchen diam-diam menghitung dalam hatinya, dan Kinchen mengetahui segalanya dengan baik. Dengan kekuatan Kaisar Si Huang, aku khawatir itu dapat dihentikan dalam sekejap. Aku harus mengendalikan pilar ini sesegera mungkin sebelum dia tiba, kata Kinchen, matanya tenang. Pikiran Kinchen bekerja dengan tepat, dan garis-garis rahasia yang tak terhitung jumlahnya di depannya semuanya muncul dalam bedaknya. Sosoknya langsung tenggelam ke dalam pilar ruang angkasa, dan kemudian langsung menyatu dengan jantung ruang angkasa. Boom! Tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi transparan dan kristalisasi menjadi semakin serius. Bahkan asal-usul dalam tubuhnya mulai berasimilasi menjadi kristal ruang angkasa. Wajah Kinchen tampak jelek. Begitu sumber aslinya dikristalisasikan oleh ruang, maka dia akan benar-benar tamat. Akan tetapi pada saat yang kritis seperti ini, Kinchen hanya bisa menggertakkan giginya. Dan sekarang saatnya berpacu dengan waktu. Bagaimana dia bisa mundur? Boom! Sosoknya langsung berubah menjadi bayangan. Dan pada saat yang sama, Kinchen dengan cepat meremas formula di tangannya. Dan tangannya bergerak cepat, itu tampaknya menghilang dalam sekejap, dan hanya rune misterius dan cerah yang terlihat, dan dengan cepat bergabung ke dalam kolom ruang di tengah, tampaknya telah menjadi bagian darinya. Dewa kecil, tolong aku, kata Kinchen. Pada saat yang sama, tubuh fisik Kinchen terus-menerus memancarkan fluktuasi spasial yang berkabut, yang membuatnya tampak seperti manusia ringan. Rune aneh dan tidak jelas mengalir dengan cepat di permukaan tubuhnya sebelum akhirnya mengalir keluar dari sepanjang tangannya. Setiap detik ada ribuan rune yang memancar keluar. Rune-rune ini tersusun rapat seperti bintang-bintang di seluruh langit dan seperti kecubung yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing tidak jelas, sederhana dan misterius mengalir ke pilar ruang angkasa seperti sungai. Jika Master kuat melihat pemandangan ini saat ini, maka dia akan terkejut karena metode Kinchen untuk mengendalikan formasi besar ini sangat mengerikan. Itu langsung menggantikan pola rahasia pada pilar-pilar di depannya dari inti formasi. Metode ini harus memiliki pencapaian besar untuk benar-benar menghancurkan pilar ruang angkasa di depannya. Jika tidak, maka sama sekali tidak mungkin. Di bawah penggunaan gila-gilaan Kinchen, garis-garis rahasia pada kolom ruang angkasa mulai dikendalikan secara bertahap oleh Kinchen satu persatu. Namun perlu waktu sebelum dia menguasai sebelum pilar formasi. Pada saat ini jaraknya ribuan mil dari pilar-pilar itu. Immortal Si Lau, serangga bermata 1000, dan Molly menghentikan tim yang mengejar mereka dan bahkan membunuh beberapa dari mereka.
hanya pemimpinnya yang berlumuran darah dan hampir tidak bisa bertahan. "Bunuh dia!" Molly mencibir dingin. Matanya ganas, tetapi di saat dia selesai berbicara, terdengar suara menusuk melalui udara di kejauhan, dan ada lusinan aura menakutkan yang mendekat dengan cepat dari dua arah laut mati. "Itu adalah penguasa pilar lain di sekitar," kata Molly. Ekspresinya berubah. Ada 81 pilar di formasi besar ini, dan hampir setiap pilar dijaga oleh ahli-ahli yang sangat kuat. Dan pada saat ini di bawah perintah Hakim Raja Hantu dan juga yang lainnya, orang-orang ini dengan cepat mengepung mereka. Itu hampir setara dengan binatang buas yang terperangkap, dan cepat atau lambat mereka akan terperangkap di sini sampai mati. Karena semakin banyak pertarungan berlangsung, maka akan semakin banyak orang yang akan mengepung. "Berapa lama waktu yang dibutuhkan anak Kincen itu untuk menyelesaikannya?" kata Molly. Dia dengan cemas menoleh untuk melihat Kincen, dan hati Molly terbakar dengan kecemasan. Akan tetapi ketika pemimpin yang terluka parah melihat bala bantuan datang, wajahnya langsung menunjukkan kegembiraan dan dia meraung dengan marah. "Kalian datang tepat pada waktunya. Bunuh mereka," kata pemimpin itu. Tanpa perintahnya sama sekali, selusin ahli kuat yang telah datang pun seketika mengepung Molly dan yang lainnya. "Limo, apa yang harus kita lakukan? Master Surak Dauju telah mengirimmu pesan. Mengapa kamu tidak membalas? Cepat dan tangkap dia, atau jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun." Salah satu dari orang yang datang mencibir. Wajahnya jelek dan niat membunuh muncul di wajahnya. Dia takut dengan token reinkarnasi di tangan Molly sebelumnya, jadi dia dengan patuh membiarkan Molly masuk sebelumnya. Akan tetapi sekarang dia tahu bahwa Limo bertindak atas perintah palsu setelah menerima perintah dari Surak Dauju. Jika sesuatu terjadi nanti, maka dia pasti akan disalahkan. Akan tetapi Molly menjawab perkataan orang itu dengan dingin. Sementara pemimpin itu yang terluka sebelumnya oleh Molly, dia segera kembali berteriak untuk tidak boleh membuang-buang waktu karena salah seorang dari mereka telah memasuki pilar formasi. Boom! Seketika sekelompok orang bergegas mendekat dengan cepat mendongak dan melihat bahwa tampaknya ada beberapa perubahan pada pilar-pilar megah di kejauhan. "Lakukan!" Semua orang segera mengubah ekspresi mereka, dan di tengah deru kemarahan, mereka langsung melayangkan serangan ke arah Molly dan yang lainnya, dan sebuah tim dari mereka langsung bergegas ke pilar Wara Angkasa tempat Kincen berada. "Bunuh!" Molly berteriak, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya lagi. Terbang ke langit dengan teriakan marahnya, dia bergegas keluar dari sana. Seketika kedua belah pihak pun bertarung bersama. Immortal Silau dan Master Serangga Bermata Seribu, keduanya adalah pemimpin perintah Kaisar, dan kultivasi mereka telah mencapai puncak transenden. Alhasil para penjaga di sini, yang pada dasarnya hanyalah transenden biasa, di bawah upaya bersama dari Immortal Silau dan yang lainnya. Meskipun pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, namun mereka tidak dapat menang. Sebaliknya, mereka terus-menerus diselingi dan diburu oleh Immortal Silau dan Master Serangga Bermata Seribu. Seketika banyak orang pun berjatuhan. Akan tetapi walaupun begitu, lebih banyak orang lagi telah datang dari kejauhan. Molly menjadi sangat kesal. Meskipun Immortal Silau dan Master Serangga Bermata Seribu memang kuat, akan tetapi mereka hanya akan menjadi semakin meregang di saat ahli-ahli lainnya datang. Bahkan pada saat ini sekelompok ahli kuat menerobos garis pertahanan dan datang ke kolom ruang angkasa di mana Kincen berada. "Hentikan dia!" Melihat Kincen yang berada di dalam formasi, sekelompok orang kuat ini langsung bergegas maju. Hanya saja begitu mereka memasuki jangkauan formasi ruang angkasa, kekuatan ruang yang mengerikan langsung menyelimuti mereka. Tidak! Sekelompok ahli kuat yang memasuki pilar ruang angkasa itu langsung berteriak dengan kesakitan. Di bawah kekuatan ruang angkasa yang mengerikan ini, tubuh mereka langsung runtuh dan kemudian jiwa mereka juga musnah.
dengan cepat berubah menjadi abu dan menghilang. Tidak ada tulang yang tersisa. Hah, sekelompok idiot, kata Molly. Dia menatap balik ke arah tim itu dengan ekspresi jijik.